players, and I think the tournament in August, the Hyundai Cup will be a. Kagetnya John Herdman usai melihat kereta cepat di Indonesia, awalnya mengira Indonesia negara kumuh dan terbelakang. John Herdman, buset, ternyata di sini ada kereta cepat. John Herdman benar-benar gak nyangka, pelatih yang sudah malang melintang di sepak bola dunia itu datang ke Indonesia dengan satu bayangan lama di kepalanya. Bayangan yang, jujur saja, masih sering dimiliki banyak orang luar tentang Indonesia. Negara berkembang, macet, panas, transportasi seadanya, dan jauh dari kata modern. Tapi semua asumsi itu langsung runtuh. Begitu dia melihat sendiri kereta cepat di Indonesia. Menurut orang-orang di sekitarnya, momen itu bukan cuma soal kagum, tapi syok kecil. Herdman yang biasanya kalem, mendadak melontarkan satu kalimat refleks. Buset, ternyata di sini ada kereta cepat. Dan dari situlah ceritanya berubah. Sebelum datang ke Indonesia, Herdman bukan orang sembarangan. Dia pernah menangani Kanada, membawa mereka ke Piala Dunia, terbiasa hidup di negara dengan infrastruktur kelas atas. Jadi, ketika menerima tawaran datang ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia, jujur saja, ekspektasinya nggak tinggi-tinggi amat. Di kepalanya, Indonesia mungkin masih versi lama, cerita yang dia dengar bertahun-tahun lalu. Negara padat penduduk, jalan sempit, transportasi ribet, jarak tempuh panjang, dan segala sesuatu terasa lambat. Tapi begitu roda pesawat mendarat, satu persatu persepsi itu mulai patah. Dari bandara, dia melihat jalan besar, gedung-gedung tinggi, lalu lintas yang lebih teratur dari bayangannya. Sampai akhirnya, momen puncaknya datang saat dia diperlihatkan kereta cepat. Bukan sekedar kereta modern, tapi kereta dengan kecepatan ratusan kilometer per jam, desain futuristik, dan sistem yang menurutnya bahkan lebih rapi dari beberapa negara yang pernah dia singgahi. Disitulah Herdman sadar, oh, Indonesia yang gua kenal selama ini bukan Indonesia yang sekarang. Dan ini bukan hal kecil. Buat orang biasa, kereta cepat mungkin cuma alat transportasi. Tapi buat seorang pelatih tim nasional, ini simbol besar. Simbol keseriusan negara. Simbol visi jangka panjang. Simbol bahwa Indonesia nggak main-main soal pembangunan. Herdman paham betul satu hal. Negara yang berani bangun infrastruktur mahal dan kompleks seperti ini biasanya punya rencana besar di banyak sektor, termasuk sepak bola. Kereta cepat ini bukan cuma memperpendek jarak kota. Di mata Herdman, ini memperpendek jarak mental Indonesia dengan negara-negara maju. Dulu mungkin dianggap tertinggal, sekarang jelas sedang mengejar dan bahkan menyalip. Dan sejak momen itu, sikap Herdman berubah. Dari yang awalnya datang dengan mode melihat-lihat, dia mulai masuk ke mode percaya. Percaya bahwa proyek sepak bola Indonesia bukan sekedar wacana. Percaya bahwa federasi dan negara ini memang lagi serius membangun fondasi. Apalagi kalau kita tarik lebih luas ke konteks Asia Tenggara. Di kawasan ASEAN, nggak banyak negara yang punya kereta cepat. Bahkan beberapa negara yang sepak bolanya sering dipuja-puja, infrastrukturnya masih kalah jauh. Ini secara nggak langsung mengangkat posisi Indonesia di mata orang luar. Indonesia bukan cuma besar dari jumlah penduduk, tapi juga mulai besar dari kualitas pembangunan. Dan Herdman melihat itu dengan mata kepala sendiri. Makanya setelah syok awal itu, dia mulai bicara soal standar, soal disiplin, soal profesionalisme, soal kebiasaan pemain yang harus berubah. Karena menurut dia, lingkungan sudah siap, fasilitas ada, infrastruktur ada, dukungan publik luar biasa. Tinggal manusianya yang harus naik level. Menariknya lagi, Herdman bukan orang asing yang mengalami culture shock versi positif ini. Banyak pelatih, pemain, bahkan jurnalis luar negeri datang ke Indonesia dengan prasangka lama. Tapi begitu mereka melihat stadion GBK yang megah, fasilitas latihan modern, fanatisme supporter yang gila-gilaan, dan sekarang transportasi modern seperti kereta cepat, narasi itu langsung ambruk. Indonesia bukan negara kumuh.
Indonesia bukan negara terbelakang. Indonesia adalah negara yang sedang berlari, dan larinya kencang. Buat Herdman, pengalaman ini juga berdampak ke cara dia memandang pemain Indonesia. Kalau negaranya saja sudah sejauh ini melangkah, masa mental pemainnya harus tertinggal? Masa mindset profesional masih setengah-setengah? Disitulah kenapa menurut orang dalam, Herdman langsung menekankan soal detail kecil. Datang tepat waktu, jaga kondisi, hormati sistem. Karena dia tahu Indonesia sekarang bukan lagi proyek coba-coba. Kereta cepat ini seolah jadi metafora yang pas banget. Dulu Indonesia sering dianggap lambat. Sekarang, Indonesia literally punya kendaraan tercepat di kawasan. Dan pesan tak langsung dari Herdman jelas, kalau infrastrukturnya bisa ngebut, sepak bolanya juga harus ngebut. Dari satu kalimat spontan, buset, ternyata di sini ada kereta cepat. Kita bisa lihat satu perubahan besar, cara dunia memandang Indonesia. Bukan lewat omongan, bukan lewat klaim, tapi lewat bukti nyata. Dan buat sepak bola Indonesia, ini sinyal positif. Karena kepercayaan dari pelatih kelas dunia seringkali jadi langkah awal menuju sesuatu yang lebih besar. Menuju mental juara, menuju standar internasional, menuju mimpi yang dulu dianggap mustahil. Indonesia sekarang bukan cuma ikut lomba, Indonesia sedang menyiapkan diri untuk bersaing. Dan John Herdman datang di waktu yang sangat tepat.